kembali lagi bersama saya di YouTube channel kali ini. Seperti biasa, saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku. Kali ini saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku tentang wanita dalam perubahan sosial. Sebelum masuk pada pembahasan poin-poin penting tersebut dari hasil review buku, saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah. Baik, nama saya Irene Putri Rambunuduwiru dengan NIM 230389, kelas C semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang angkatan 2020. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Sebelum masuk pada pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari wanita dalam perubahan sosial. Nah, di sini ada Kongres Perempuan. Tahun 2020 menandai peringatan 25 tahun yang penting tentang Kongres Perempuan yang mengadopsi platform aksi Beijing, dan tahun ke-45 sejak laporan bersejarah tentang status perempuan di Indonesia menuju kesetaraan. Keduanya telah menempatkan agenda mereka sebagai transformatif visi maju menuju kesetaraan gender di semua bidang masyarakat. Sekian dari penjelasan sedikit latar belakangnya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu pergeseran bingkai wanita, wacana hak di India. Di sini ada isu pertama perubahan sosial muncul pada tahun 1971 dengan menggugah citra perubahan sosial. Perempuan ditonjolkan sebagai pekerja dan sebagai agen politik, tetapi secara bersamaan reproduksi dan peran perawatan juga digarisbawahi. Visinya jelas, transformatif, mengkomunikasikan bahwa tujuan perubahan sosial adalah untuk mengantarkan masyarakat yang bebas dari dehumanisasi dan memiliki peluang untuk masing-masing anggota, khususnya perempuan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi dilihat dari dekat, visi itu juga menyampaikan kesinambungan tertentu. Poin yang berikut atau yang kedua yaitu tentang edisi sosial psikologis. Nah, di sini edisi pada bulan September sampai Desember pada tahun 1980-an tampaknya bertema sekitar perspektif sosial psikologis, di mana artikel utama oleh Amir Saik, editor, mengeksplorasi secara empiris prasangka yang dihadapi oleh perempuan sebagai sebuah kelompok. Kemudian edisi bulan September sampai bulan Desember pada tahun 1981 difokuskan pada aborsi atau pengakhiran kehamilan secara medis. Kemudian pada tahun ini juga ada yang mereka fokuskan juga adalah kesuburan. Kemudian edisi khusus bulan Juni pada tahun 90-an bertema status perempuan dan ketenaga kerjaan. Yang lain difokuskan pada perempuan suku pada bulan Desember juga, tapi tahun yang berbeda yaitu tahun 93. Dan satu tentang kekhawatiran terkait dengan anak perempuan. Itu pada bulan Juni sampai September pada tahun 95. Bagian penting sejarah gerakan feminis di India adalah evolusi dari bidang studi gender atau perempuan. Sebagian kecil kekhawatiran dalam hal ini terkait dengan perubahan konvensi dan bentuk akademik penulisan penelitian dilatar belakangi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian pada tahun 1990-an bukan hanya yang terbesar sejumlah isu khusus perubahan sosial tentang gender dan perempuan, tetapi tema di mana artikel yang diterbitkan menggunakan lensa gender yang terdiversifikasi secara drastis juga. Ketika luas bidang semantik untuk membahas isu-isu perempuan bergeser, bukan karena masalah sendiri telah berubah dan serangkaian aktor atau tindakan yang berbeda telah diperkenalkan di bidang tersebut. Kemudian pada tahun 50-an dan 60-an,
wanita pada umumnya bergabung dengan gerakan serikat pekerja di seluruh dunia, termasuk di India. Di India, sejak hasil pembangunan yang direncanakan dan buah yang telah lama ditunggu-tunggu dari efek menetas ke bawah gagal terwujud, komite secara khusus mengisyaratkan momen perhitungan untuk perjuangan perempuan di India. Kemudian rangkuman semua artikel yang diterbitkan di Social Change di bagian pertama dekade pada tahun 70-an menunjukkan bahwa pertanyaan gender yang diungkapkan dapat dikategorikan secara luas oleh cara mereka membingkai. Tidak mengherankan, yang paling menonjol di antara ini adalah gagasan tentang status wanita. Kemudian banyak artikel yang diterbitkan dalam dekade pertama berusaha untuk mengkonseptualisasikan berbagai aspek status perempuan. Itu berkorelasi dengan perhatian penting lainnya. Saat itu misalnya perempuan pendidikan atau dalam keluarga melalui perkawinan. Status perempuan sebagai buruh tani atau pedesaan juga menjadi subjek dari beberapa studi konseptualisasi teoritis status juga. Kemudian masuk poin yang berikut, yaitu tentang pembingkaian penilaian. Nah, di sini pembingkaian penilaian ini status dan upaya untuk memperbaiki terus berlanjut. Kemudian masalah pembingkaian tampaknya memiliki konsekuensi metodologis juga. Ini mengarahkan upaya ke arah tawar-menawar untuk tempat yang lebih baik atau lebih tinggi di hierarki sosial dan tidak memiliki kritik terhadap struktur tersendiri. Kemudian di sini ada kekurangan pembangunan terencana dalam mewujudkan bangsa makmur ditumpuk di India yang besar dan berat populasi. Dalam wacana gender, ini memanifestasikan dirinya dalam artikulasi kekhawatiran dan kegugupan yang sering diulang-ulang seputar kesuburan. Di luar hanyalah masalah perlakuan diskriminatif yang dijatuhkan kepada anak perempuan. Pengasuhan anak dan kesejahteraan perempuan digarisbawahi sebagai hal yang rumit. Anehnya, butuh beberapa dekade sebelum hak-hak anak dibingkai di sekitar yang lebih mendasar, hak anak untuk mengakses pendidikan dan gizi yang baik. Kemudian secara keseluruhan, ini membuat bacaan yang di satu sisi berinvestasi pada wanita yang bertanggung jawab untuk membawa perubahan sosial dan menjaga anak-anak dan tanggung jawab keluarga lainnya, berkontribusi sebagai pekerja, dan dengan mendidik diri mereka sendiri tampaknya pembangunan nasional yang benar dan berkelanjutan dapat dikatakan mustahil. Demikian pembahasan saya dari review buku kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.